Salam sehat dan sukses. Ketemu lagi dengan saya. Saya buat video yang kedua untuk melengkapi video saya yang pertama. Buat teman-teman pemula yang mau buat ikan kolam koi, saya mau menjelaskan hal-hal yang terlewat di video yang pertama. Nah teman-teman, saya buat kolam ikan ini ya dengan ketinggian 80 cm. Air yang saya isi ketinggiannya nanti 60 cm. Itu ketinggian minimum khususnya buat ikan koi ya. Nah, di dalam kolam ikan pertama ini dia tidak sejajar, tetapi sisi-sisi lain harus lebih tinggi dari lubang pembuangan penyaringan pipa air ya. Jadi ini harus lebih tinggi. Kalau dia ada di tengah, maka sekelilingnya harus lebih tinggi sehingga titik rendahnya ada di pipa pembuangan ini ya. Ini lebih tinggi, nah itu lebih rendah. Itu akan menolong ya untuk setiap kotoran yang ada di bawah akan tersedot ya, dan dialirkan ke kotak chamber. Nah, kotak chamber pertama ini harus lebih tinggi dari kotak chamber yang kedua. Kotak chamber yang kedua harus lebih tinggi dari kotak chamber yang ketiga. Nah, semakin teman-teman menggunakan media yang banyak dan baik akan menghasilkan air yang baik, jernih, sehingga air yang dialirkan melalui mesin ini kembali ke kotak kolam ikan itu air yang sudah bersih berdasarkan penyaringan. Nah, apa fungsi dari paralon ini? Ini adalah pembuangan air dari kotak pancuran. Jadi saya buat lubang di bawah yang saya hanya tutup dengan atau sumpal dengan kain. Ketika saya kuras, saya akan cabut dan air di kotak pancuran ini akan keluar dengan kotorannya ke tempat ini ya. Lalu fungsi yang kedua, kalau teman-teman tidak lagi menggunakan pancuran ini, cabut, lalu air akan mengalir dan keluar dari sini dan membuat gelembung-gelembung ya, buat udara untuk ikan-ikan yang ada. Nah, kaca ini saya gunakan sebenarnya untuk memperindah saja atau memudahkan saya melihat ikan yang ada di kolam. Karena saya menggunakannya atau membuatnya ini kecil, maka saya pakai kaca yang ketebalannya 10 mili. Tapi kalau teman-teman buat lebih lebar, maka saya sarankan teman-teman gunakan kaca yang 12 mili ya. Nah, paralon atau pipa dari pembuangan air dari kolam utama ke chamber itu saya gunakan yang 4 in ya. Lalu paralon penyaluran air ke chamber 1, chamber 2, chamber 3 saya gunakan pipa yang 2,5 in dan saya pakai 2 ya. Nah, dia adanya di atas ya, sehingga air kotoran akan mengendap di bawah ya. Nah, pipa mesin saya gunakan yang 1/4, tapi saya sarankan buat teman-teman lebih baik cukup menggunakan yang 1 in ya. 1 in ini akan mendorong air ke pancuran.
pipa ini saya tanam ya, saya tanam ya di bawah ini tembok. Nah, jadi di ujung situ ada pipa, di tengah-tengah ini ada pipa ya, untuk mancurkan air ya, gitu. Nah, itu level saya gunakan yang 2 in ya, level ketinggian air. Jadi kalau air nanti penuh meluap, dia tidak akan tumpah ya, dia akan keluar dan itu menuju langsung ke got depan rumah ya. Setiap chamber ini ada pembuangan airnya. Nah, ini saya buat kotak di sini, jadi untuk menguras air yang ada. Kira-kira itu. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana kolam ini setelah terisi dengan air. Oke, demikianlah penampakan kolam ikan koi saya di rumah. Tapi saya pelihara ikan gurame dalam kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih. Salam sehat, sukses selalu.